Nah, jadi Jokowi nggak senang karena orang udah dikasih kebebasan untuk mengambil inisiatif, kok nggak diambil kebebasannya itu. Gus Dur pernah marah seperti ini, Pak? Pernah dia banyak pecat orang kok. Di zaman di kabinet itu Pak banyak yang dipecat. Ya kabinetnya kan dari awal sampai akhir nggak ada yang tetap ganti. Dan Gus Dur menunjukkan bahwa berbuat benar, berbuat baik itu lebih gampang daripada berbuat jahat. Orang bilang lu sih sama aja kayak Gus Dur, kayak bosnya gitu. Jadi juru bicara presiden, bukannya mengkoreksi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari, poro konco, poro sedulur. Bagaimana kabar Anda? Semoga senantiasa sehat selalu. Kembali lagi nih, The Blangkon, Blak-Blakando, kontroversi kembali hadir. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk sinau bareng dengan seorang tokoh nasional. Beliau adalah Wimar Witular, juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Sosoknya yang keribu dan tambun dulu sangat dikenal publik, bahkan sering hadir di layar kaca. Seperti apa kegiatannya sekarang dan apa kabar beliau? Tentunya tetap di The Blangkon TV dan jangan lupa subscribe, komen, dan share The Blangkon TV. Anda mendapatkan ilmu dan Anda mendapatkan inspirasi. Nah, saudara-saudari, sekarang saya berada di rumah salah satu tokoh yang sangat dikenal di era Orde Baru, bahkan di zaman reformasi, dan juga tokoh ini dikenal sebagai pegiat media, bahkan wartawan senior lah dulu, Pak Wimar Witular. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat datang di rumah saya. Di masa pandemi COVID ini bagaimana, Pak, kegiatannya? Kegiatannya ya YouTube, email, Zoom, semuanya dengan laptop. Jadi Anda adalah tamu pertama yang bisa diterima di rumah ini. Alhamdulillah, wong desa langsung bisa ketemu tokoh Ya. Pak Wimar Witular ya. Luar biasa. Terima kasih Pak atas sambutannya, Pak. Baik. Karena bawa kamera itu kan. Pak Wimar, ini banyak orang yang kangen nih dengan sosok Pak Wimar. Melihat pengalaman Bapak semasa menjadi juru bicara Presiden kelima Abdurrahman Wahid, Bapak melihat kondisi bangsa sekarang ini seperti apa sih, Pak? Lebih baik. Indonesia tuh maju terus, jadi sekarang sudah paling maju selama saya tahu kan saya lahir zaman proklamasi, zaman Soekarno maju, zaman Soeharto maju, zaman Gus Dur maju, tapi zaman Jokowi ini paling maju, terutama masyarakatnya. Apa yang paling membedakan, Pak? Bapak kan mengalami dari zaman kemerdekaan, zaman Orde Baru, Orde Lama, zaman reformasi hingga zaman sekarang. Yang paling Bapak lihat? Ya, zaman kemerdekaan saya tidak lihat sendiri karena dibawa-bawa pakai ember gitu. Tapi dikasih tahu kakak saya, waktu itu dikejar-kejar Belanda. Zaman zaman Soekarno tidak dikejar-kejar, tapi ditakuti. Memang kita takut sama Soekarno itu karena salah bicara bisa masuk penjara, wartawan bisa dicabut korannya. Zaman Soeharto, tapi Soekarno tidak ngurus ekonomi, jadi orang tuh sengsara, cuman bangga. Gitu. Zaman Soeharto ekonominya terurus, tapi hak asasinya enggak, jadi orang nggak bangga. Saya tidak bangga jadi warga negara Soeharto karena salah sedikit di penjara. Saya sendiri pernah ditahan berapa kali. Nah, baru kita merasakan kemerdekaan setelah Pak Harto diganti. Dan saya sangat semangat mendukung Ibu Megawati, Gus Dur, sampai akhirnya saya diminta jadi juru bicara istana, juru bicara Gus Dur. Nah, jadi demokrasinya maju, hak asasi maju, tapi ekonominya tidak sempat terurus. Sekian kabinet sesudahnya tercapai, jadi Sri Mulyani bisa berperan di kabinet, terus semua orang pintar bisa masuk, sehingga di zaman Jokowi ini ekonominya pun terurus,
dan demokrasinya memang terurus, dan terutama Jokowi itu dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum. Malah orang yang lebih serem dari dia nggak menang di pemilu. Nah, Bapak tadi menyebut di masa Presiden kelima Abdurrahman Wahid. Banyak juga orang yang pengen tahu Pak, sebenarnya kedekatan Bapak sama almarhum Gus Dur itu seperti apa sih Pak? Kok dulu hingga sampai Bapak diminta untuk menjadi juru bicara Presiden? Ya, saya beruntung, syukur alhamdulillah beliau tuh percaya sama saya. Saya nggak tahu kenapa, tapi rupanya ada yang dia serang aja. Jadi walaupun tidak kenal sebelumnya, bukan saudara, bukan apa, tapi dari sekian kemungkinan calon, dia memilih saya untuk jadi juru bicara. Walaupun tentu banyak yang mau, banyak yang bisa, karena belum pernah ada juru bicara presiden. Saya adalah yang pertama. Dan langsung masuk kantor itu cocok. Tidak perlu di brief, dia bicara sedikit, saya sudah setuju. Atau Gus Dur pernah bilang, Wimar kan dulu pernah setuju saya gini-gini. Iya, sekarang ceritakan. Jadi nggak ada order lagi, sudah klop dari awal. Jadi mungkin bisa dibilang apa yang ingin disampaikan Gus Dur itu yang bisa menyampaikan ke publik ya cuma Pak Wimar Pak ya. Kalau saya bilang begitu kelihatan sombong, tapi kenyataannya begitu. Iya, betul. Dia merasa begitu, dia percaya. Jadi kalau tiap hari sebelum berangkat saya tahu presiden barangkali kasih briefing, kasih tahu pesan pagi-pagi kamu ngapain. Kalau Gus Dur sih nggak pernah, dia bilang silakan aja. Mas Wimar tahulah apa yang harus dikatakan. Jadi saya fleksibel, siapapun yang saya ketemu, wartawan asing, wartawan dalam negeri, saya langsung aja jawab. Enak itu kerja dengan kepercayaan penuh begitu. Nah, waktu itu kan juga Pak Wimar kan masih aktif di kolumnis, menjadi penulis dan sebagainya, bahkan punya acara di televisi lah, beberapa acara yang mungkin di zaman Orde Baru juga sempat ditutup Pak ya karena acara itu. Apakah mungkin salah satu mengapa Gus Dur tertarik ke Pak Wimar mungkin karena itu kali Pak? Saya rasa begitu, sebab beliau kenal saya dari karya tulis saya, dari blog saya. Waktu itu ada perspektif.net, itu adalah blog pertama barangkali yang besar di Indonesia, dan tulisan-tulisan saya yang sebetulnya hanya ekspresi dari pikiran saya itu ada di blog itu, dan Gus Dur itu cukup terkesan oleh hal itu sampai dia minta anaknya memanggil saya untuk diwawancara. Jadi saya datang, tapi bukan diwawancara, langsung diangkat jadi juru bicara presiden. Sebenarnya Gus Dur nggak perlu tanya jawab saya dulu. Nggak tahu, nggak perlu, saya udah tahu sih Mas Wimar itu kayak apa gitu. Nah, kalau Bapak mengalami berbagai pasang surut lah ketika Bapak menulis dan sebagainya. Kalau Bapak menilai nih di zaman Gus Dur itu kebebasan pers itu kan lebih demokrasi ya Pak, bahkan bisa dimulai di awalnya dari zamannya Gus Dur Pak. Nah sekarang ini kalau kita lihat kan jarang orang yang dalam tanda petik mengkritik pemerintah. Apakah ada perbedaan signifikan Pak di zaman mulai reformasi Gus Dur sampai sekarang? Karena tidak ada yang perlu dikritik dari pemerintah ini. Jadi kalau sekarang masih ada orang yang mengkritik Presiden Jokowi, itu karena tidak senang aja. Karena dia ngiri, dia pengennya dia jadi presiden atau orangnya. Nggak ada yang bisa dikritik. Yang dikritik itu isu-isu yang dibikin-bikin. Kalau sekarang ada yang mengkritik Jokowi, itu karena tidak suka aja gitu. Harus dikritisi soal pandemi, padahal nggak ada salahnya dia ngurus pandemi. Kenapa harus dikritisi soal kerjasama Cina? Padahal Prabowo pergi ke Cina malah dipuji-puji. Kenapa harus? Jadi semua kritik yang dilemparkan ke Jokowi itu tidak ada dasarnya. Itu sentimen aja. Mungkin pengkritiknya tidak senang orang Jawa atau tidak senang apa begitu ya. Jadi sekarang, tapi itu dibiarkan. Pak Jokowi seperti halnya Pak Gus Dur sangat enggan untuk menindak orang yang bicara jelek mengenai dia. Gus Dur juga begitu. Dulu banyak sekali yang ngeritik Gus Dur. Malah dari TVRI sendiri ngeritik. Terus saya bilang, terus saya mau ke TVRI, kenapa?
Ya saya mau tanya aja kenapa sih ngeritik terus Gus Dur itu, apa kamu tidak suka? Janganlah nanti dia kira ditegur. Jadi dia menghindar sekali untuk tidak menunjukkan ketidakpuasannya dengan media. Dan saya jadi sangat bersahabat dengan media. Zaman Gus Dur itu adalah zaman di mana wartawan terbanyak bisa masuk istana. Saya lupa lagi berapa, tapi ada kira-kira 800 orang punya surat credential istana, sedangkan waktu Pak Harto itu hanya 20 orang. Jadi sangat bebas. Bahkan saya ngobrol dengan wartawan itu di bawah pohon, santai gitu, menjadi teman. Waktu Gus Dur dijatuhkan oleh gerakan politik, malah wartawan banyak yang turut berduka cita dan menyatakan simpati. Bahkan saya pernah diundang ke satu mall, zaman itu nggak ada COVID tentunya. Ada 150 orang wartawan mengucapkan apresiasinya dan terima kasih telah menjadi juru bicara yang paling aksesibel. Jadi hubungan Gus Dur dengan pers itu sangat baik. Hubungan Jokowi setahu saya dengan masyarakat sipil, dengan pers juga baik. Dari masyarakatnya banyak yang terlalu memanfaatkan kebebasannya sehingga mencari hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dipersoalkan. Zaman Jokowi kan banyak wartawan ke luar negeri ikut delegasi untuk perubahan iklim, delegasi dagang dan sebagainya. Zaman dulu mana ada gitu. Oke, Pak, kemarin kan terakhir yang paling terbaru kan tentang kemarahan Presiden Jokowi yang baru kali ini terkuak di publik, bahwa sebenarnya sih dari gaya verbal dan non verbal kelihatan beliau tuh marah dengan kinerja dari kabinet karena COVID kemarin. Jika Bapak melihat kondisi tersebut, sebenarnya apa Pak yang salah dari kabinet sekarang itu, Pak? Kabinet sekarang ini sangat tidak terkoordinasi dan tidak berinisiatif, tidak kreatif dalam menangani pandemi. Mengapa kita dengar briefing mengenai pandemi itu dari sini dan situ dan bukan Menteri Kesehatan misalnya? Jadi agak dibuat-buat itu. Jadi mungkin ada posisi-posisi yang diisi oleh orang yang tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Nah, jadi Jokowi nggak senang karena orang udah dikasih kebebasan untuk mengambil inisiatif, kok nggak diambil kebebasannya itu. Menurut saya sih wajar aja. Kalau dia marah, mungkin kalau SBY sih marahnya lebih dahsyat, lebih baper dan sebagainya. Ini sih terukur aja marahnya. Gus Dur pernah marah seperti ini, Pak? Pernah dia banyak pecat orang kok. Di zaman di kabinet itu Pak banyak yang dipecat. Ya kabinetnya kan dari awal sampai akhir nggak ada yang tetap, ganti di tengah jalan. Sebenarnya kalau Bapak menilai Pak dari gaya kepemimpinan dari zaman Soeharto, Gus Dur, Megawati dan Jokowi dan zaman SBY itu, apa sih Pak yang paling membedakan dari kelima presiden itu Pak? Barangkali kedekatannya pada substansi, jadi komitmen pada hal yang diperjuangkan. Gus Dur tuh sangat komited pada substansi yang dia perjuangkan, sehingga itu menjadi prioritas gitu. Gaya menteri, kerja menteri itu nomor 2, tapi kalau menterinya memang bertekad untuk berbuat sebaik-baiknya untuk tugasnya, itu dia suka. Dan itu kita lihat bahwa ada beberapa menteri di zaman Gus Dur itu yang tidak punya pengalaman, yang kemudian tidak punya agenda kerja yang terlalu rumit, tapi efektif dalam menjalankan usahanya. Jadi Gus Dur tuh sebutnya orientasi pada hasil, orientasi pada results, ya results oriented. Kalau Jokowi juga begitu barangkali, cuman Jokowi itu PR-nya barangkali kurang kuat, kurang cocok sehingga tidak ada yang menerjemahkan pikirannya ke dalam peristilahan modern itu. Nah, mengenai tadi yang Bapak singgung tentang PR itu kalau kita lihat sekilas sih lebih ke juru bicara. Juru bicara zaman Bapak sama sekarang tuh
apa sih Pak yang Bapak paling melihat pembedanya Pak? Karena sekarang kan juru bicaranya mantan aktivis juga sih Pak Fajrul Rahman. Terus di zaman SBY ada Andi Malarangeng dan sebagainya. Di zaman Gus Dur Pak Wimar sendiri. Sebenarnya peran juru bicara itu sangat vital dalam sebuah pemerintahan itu seperti apa Pak? Andi Malarangeng sayangnya kan ditangkap KPK masuk penjara. Kalau Fajrul orang baik begitu ya. Bedanya saya barangkali karena saya diberi kebebasan dan mengambil kebebasan itu, tidak malu-malu. Ditawari makanan saya ambil gitu. Dan juga saya ambil jatah sendiri yang menurut saya perlu dilakukan. Jadi saya melakukan PR secara proaktif. Saya pergi ke Washington, ke New York itu nggak disuruh gitu ya. Uangnya pun cari-cari di kantor gitu untuk beli tiket. Karena di situ saya ingin menjelaskan pada Washington Post, pada New York Times, gini loh Gus Dur itu, Indonesia itu. Dan saya mendapat dukungan dari beberapa orang di pemerintahan Amerika yang mendukung Gus Dur. Dan tulisan saya masuk ke dalam editorial dia. Yang kalau nunggu di Jakarta sih nggak akan ada wartawan dengan cukup keberanian untuk mengemukakan suara yang berbeda. Itu yang Gus Dur senang dari saya, bahwa saya itu berani ambil tindakan. Tapi secara selektif, tidak bisa di mana-mana. Saya kuat tuh kalau di Amerika Serikat, di negara barat, tapi tidak kuat kalau ke negara Arab, saya asing. Jadi ada fungsi yang berbeda antara jubir sekarang dengan dulu Pak ya. Jadi Bapak lebih aktif. Saya nggak tahu terus terang fungsi juru bicara sekarang tuh nggak kelihatan. Betul. Barangkali itu dulu kelihatan sekali karena memang kan setelah Gus Dur jatuh saya sering disapa orang, Mas, kok Mas nggak pernah tampil lagi di TV? Dia kira saya tuh pemain TV karena tiap hari ada. Sekarang Fajrul orangnya pinter, orangnya berkemampuan, tapi saya nggak tahu apa ya yang dikerjakannya. Sebetulnya pekerjaan juru bicara yang paling berguna itu adalah menciptakan image yang benar mengenai presidennya, bahwa presidennya itu adalah orang yang diperlukan oleh rakyat pada saat ini, diperlukan oleh rakyat yang ngeri menghadapi pandemi, diperlukan oleh rakyat yang penghasilannya berkurang, diperlukan oleh rakyat untuk mengimbangi menteri yang pintar-pintar. Kadang-kadang menteri-menteri itu begitu pandainya, sehingga kalau dia bicara juga nggak dimengerti oleh masyarakat. Ya, yang terakhir di segmen Sinau Bareng ini Pak, Bapak pasti sangat dekatlah dengan keluarga Gus Dur dan mungkin dengan teman-teman menteri di masa kabinet itu. Apa sih Pak legasi dari Gus Dur yang paling Bapak kenang sehingga itu menjadi penting buat negara ini? Untuk saya Gus Dur itu menunjukkan bahwa kalau orang baik itu gampang kerja di pemerintah. Nggak usah terlalu hafal peraturan, nggak usah terlalu bagaimana, tapi kalau itikadnya baik, berbuat yang baik, dia akan selamat. Dan Gus Dur menunjukkan bahwa berbuat benar, berbuat baik itu lebih gampang daripada berbuat jahat. Berbuat jahat mah ditangkap, korupsi. Kalau berbuat baik, seperti saya tuh nggak pernah tangkap korupsi, tapi juga nggak jadi kaya. Jadi tergantung tujuannya. Tapi Pak, ini pertanyaan tambah nih Pak. Dulu semasa Gus Dur dilengsarkan itu, sebenarnya apa sih Pak curhatan dari Gus Dur ke mungkin Bapak orang paling dekat yang terjadi saat itu Pak? Dia itu mengerti itu harus terjadi karena memang itu sudah didesain. Karena Amin Rais tidak suka Gus Dur itu jadi presiden karena maunya dia gitu atau orang dia. Tapi Gus Durnya nggak mau turun-turun dan nggak mau terima usul menteri. Jadi ya dikeluarkanlah segala amarahnya Golkar, Amin Rais, kelompok-kelompok politik itu. Jadi ya dia nggak usah mengeluh, dia yang mengundang kesulitan itu. Kelemahan saya itu bahwa saya tidak melakukan koreksi pada Gus Dur untuk memperpanjang nafas politiknya. Karena menurut saya dia tuh udah benar posisi.
Tapi ya barangkali kalau politikus yang lebih strategis yang memikirkan kelanjutannya nggak bisa begitu. Jadi orang bilang lu sih sama aja kayak Gus Dur, kayak bosnya gitu. Jadi juru bicara presiden, bukannya mengkoreksi. Gitu. Nah, itu tadi saudara-saudara para ponco sinau bareng kita dengan Pak Wimar Witular. Setelah ini kita akan guyon waton dengan Pak Wimar Witular, tetap di The Blangkon TV ya, belak-belakan no kontroversi.